Oke, balik lagi sama gue di sini. Hari ini kita akan membahas motor di belakang ini. Yamaha Lexi tahun 2017-an. Sebelumnya perkenalkan, ini om gue sendiri. Jadi main motor tuh asik kalau sama keluarga sendiri. Masih sama om sendiri dengan bro siapa? Aji. Dengan bro Aji, dia om gue sendiri, masih keluarga. Oke, kita mulai dari mana nih? Awalnya gimana sih bisa bikin Yamaha Lexi ini sampai 183 cc? Ya awalnya sih beli itu baru di 125 ya. Tetap Baru 125 ya, bawaan pabrik ya? 125. Ya sebulan pakai nggak puas karena performanya yang sebenarnya sih motor ini lumayan kencang ya, karena downgradean dari mesinnya Aerox atau NVX kalau di Malaysia atau Thailand itu, kalau nggak salah ya. Nah, merasa kurang puas, gue bawa ke bengkel resmi. Gue minta tolong bikinin jadi 155. Awalnya ditolak tuh karena waranti hilang, semua hilang. Tapi gue berani untuk menghapus waranti. Akhirnya gue masukin pakai bloknya 2DP NMAX dan Aerox PNP itu ya? PNP. Pistonnya masih pakai piston 2DP juga dengan kompresi yang gak gede kayak BK6 yang sekarang dipakai. R15 V3. R15 V3 sama Aerox connected sama NMAX yang baru ini kan mereka pakainya BK6 tuh. Gitu. Dengan injektor yang gue pakai injektor Aerox, ECU standar semua. Sampai sekarang pun sudah 183 masih standar ya? Standar, Masih ECU standar. ECU standar 155 gue pakai kurang lebih setahun lebih atau 2 tahunan lah. Setahun lebih gitu. Buat harian ya, ini buat harian dan semuanya standar, nggak ada noken as. Masih waktu itu noken as bawaan, klep bawaan, head semua bawaan, nggak ada porting polish, nggak ada Pada saat itu? pada saat gue naikin ke 155. Terus selanjutnya kejadian lah setelah karena gue tahu juga ya, ini motor sering ganti-gantian pakai juga. Udah setahun ya kita pakai ya. 155-nya tuh udah setahun kita pakai. Ya namanya bareng-bareng, namanya harian. Terjadilah yang namanya biasalah penyakit Lexi dan Aerox itu, drat cook asnya jebol tuh. Drat cook as jebol karena gue masang pulinya waktu itu malam, ngantuk, agak miring sedikit ya. Jadi akhirnya kena. Gue taikin ke turun mesin lah, belah kacang ya namanya. Jadi ganti cook as, nanggung lah ya, sekalian turun mesin ya. Akhirnya kita gue ngomong sama mekanik gue yang kebetulan di depan rumah ada bengkel speed shop juga. Gue mau naikin ke 183 gitu, buat dipakai harian. Dia bilang, wah lu gila lu bro, 183 buat harian, karena Lexi kan bawaannya bukan Aerox atau NMAX, lompatnya juga jauh. Tapi no problem gue bilang, karena gue pakai juga nggak gue ganti ECU-nya, limiter jadi tetap masih sama, tetap RPM. terjaga limiternya ya. Oke, kayaknya kita lompat terlalu jauh nih. Pas lu dari 125 standar ke 155 itu ada improvement atau ada tips-tips nggak sih buat teman-teman kita yang masih Lexinya 125 biar kalau mau naik ke 155 lebih bagus, atau ada tips-tips lah atau gimana gitu? Ya sebenarnya ini bagus juga ya pertanyaan. Jadi dari 125 ke 155 itu menurut gua hal yang Lumayan jauh ya cc-nya ya. lumayan Naiknya. jauh, tapi lumayan safe. Kalau gue bilang safe dalam artian gini, blok yang kita pakai adalah blok genuine bawaannya Yamaha. Pistonnya juga masih piston Yamaha juga, sama injektornya kita pakai injektor Aerox gitu. Jadi misalnya lu ganti dari 125 155, bro apa aja sih yang lu ganti gitu, ECU lu ganti enggak?
klep lu gedein nggak, head lu porting polish nggak perlu. Kalau lu mau pakai buat harian tapi enak, itu main di Noken As pun standar injektornya aja yang lu ganti injektor Aerox. Setelah klepnya sama kayak Aerox biasanya sih Agak Yamaha direnggangin sih, ya. Yamaha sih pasti tahu ininya Ada in-outnya berapa. ada hitungannya sendiri lah. Selebihnya semuanya standar gitu, dan itu nyaman kok dipakai, torsinya lumayan, top speednya juga nambah gitu. Kalau dari segi fuel consumption dari Lexi 125 ke bisa dibilang ke Lexi naik 155 ada perbedaan nggak? Beda cukup signifikan bro, karena modelan gua tuh bawa motor gasnya sering ngebetot langsung. Jadi dulu pertama 125 gue pakai itu fuel consumption-nya nggak pernah nyampe di angka kepala 4, 1:35, 1:33 gitu. Dan menurut gue lumayan boros lah, karena body gue yang bisa dibilang berat badannya 110 kilo itu berasa. Itu juga alasan gue buat ganti ke 155 harian. Oke, fuel consumption-nya gue taruh di bawah sini ya, data-datanya. Oke, segitu pas lagi 125. Pas lagi 155 dapat berapa? Kalau di 155 lumayan, gue bisa masuk di 1 liter 44, 1 liter 43, 1 liter 44. Itu lumayan, beda selisih hampir 7-8 kilo per liternya. Menurut gue angka yang pantas dengan kecepatan yang lu mau itu pas gitu, sebanding lah. Justru makin gede cc-nya malah makin irit ya, karena bukaan gasnya makin kecil. Iya benar. Tenaganya malah makin, buka gas dikit udah ada tenaga, motor udah laju gitu. Nah, yang gue kaget adalah ketika di bore up ke 183, fuel consumption-nya menjadi dapat berapa, Bro? 150 sampai 147 sampai 150. Di bore up gede malah tambah irit. Tuh, nggak terpaku sama cc aja. Ya, intinya gini bro, kalau awal yang perlu kita tahu masalah engine juga, kalau bore up itu dia pasti gede di atasnya, limit atasnya RPM atasnya pasti enak. Beda sama stroke up. Yang perlu lu akalin adalah rollernya lu ganti yang lebih ringan gitu. Jadi top speed mungkin akan sama, tapi power weight to rasionya bisa lebih bagus. Dengan cara bore up itu, kadang bilang bang gue bore up kok malah boros bang, ya karena lu mainnya di RPM atas terus dengan roller yang berat. Top speed lu pasti dapat banyak, tapi consumption BBM-nya juga lumayan gitu. Kalau gue nyari lebih ke daily use gitu bro. Oke. Kalau untuk di bagian kirian nih, pada saat 155 itu ada yang diganti nggak di bagian kiriannya? Untuk kirian sendiri gue nggak banyak main ya. Kalau dari depan, puli depan itu gue ganti rollernya cuman pakai roller 10 gram rata. Belakangnya gue pakai kampas ganda Nmax. Persentrinya gue pakai persentrinya Vario yang atau Beat ya, gue lupa, yang serinya tuh KWN yang gue inget tuh gitu. Kalau untuk puli semua belt, derajat semuanya standar gitu bro, karena gue pernah pakai yang kerokan yang itu memang kencang, tapi dia kencangnya di atas, gue nggak dapet torsinya karena berat badan gue cukup berat tuh. Jadi kalau lu berat badannya di atas 80, sebenarnya kerok jalur itu malah bikin motor jadi lebih lama untuk mencapai peak powernya itu. Tapi kalau lu memang suka seperti itu nggak masalah. Kalau gua nggak suka gitu. Oke, itu pada saat 155 berarti statusnya standar kirian lah ya. Ya, Bisa dibilang standar dibilang kirian. standar kirian. Belum ada diapa-apain, porting polish pun enggak ya di 155 ya? Enggak. Belum. Yang polis enggak ada. Oke. Berarti kita lompat ke pas statusnya sekarang ini sudah 100
83 cc. Bisa dijelaskan bro menggunakan produk blok aftermarket merek apa? Ya, untuk yang 183 ini gue lebih trust ke TDR ya, pasnya TDR dengan bahan seramik, terus pistonnya Teflon ya, dengan rasio kompresi gue dapat itu 12,3 ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi dari segi durabilitas yang gue lihat juga ya nggak ada masalah sih gitu. Dan injektornya gue ganti injektor bawaan TDR 145 cc RPD ya kalau nggak salah RPD. namanya ya. Benar, pakai pasnya RPD 144 cc per ininya. Berapa hole tuh? 8 atau berapa ya? Seingat gue 10 atau enggak 8 gitu, karena nggak gue lihat detail gitu. ECU juga nggak gue ganti. Nah disitulah mulai gue porting polish untuk dapat. Headnya masih pada bawaan sama 155 pada saat itu ya? Iya, Sama. Jadi headnya masih yang orinya. Head masih ori, gue porting polish. Klepnya pun masih klep standar. Terus ini lagi, gue ganti kruk asnya pakai kruk as Aerox 155 connected yang baru. Bisa dijelaskan tuh bro, bedanya apa sama yang Aerox yang lama, kruk as yang connected itu? Ya, gue udah ngitung untuk kruk as awalnya kruk as Lexi itu beratnya ringan gitu, karena memang dia ngejarnya ke torsi ya. Untuk yang Aerox yang lama itu dia udah lumayan berat, tapi lebih berat yang sekarang yang connected. Dan juga bearingnya kalau kita perhatiin kiri kanan itu benar-benar masih made in Jepang gitu. Jadi itu alasan gue ganti ke kruk as yang connected yang baru. Terus dan satu lagi yang perlu tahu, drat pulinya itu lebih panjang, jadi kemungkinan buat slack itu lebih sedikit. Kayaknya gue masih ada fotonya waktu turun mesin, itu beda jauh banget ininya. Apa sih dratnya ya? Jauh banget. Waktu itu gue pernah foto deh. Bedanya apalagi sih, pengaruhnya apalagi sih kalau kita lu lebih pilih yang berat ketimbang yang ringan gitu. Jadi kalau lu pilih kruk as yang berat, otomatis RPM atasnya torsinya lebih enak, gue berani jamin, buat ngejar napas atasnya gitu. MP. Dan satu lagi, ketika gue main di 183 ini, Nokon as gue udah ganti Nokon as NMAX yang derajatnya dia lebih lebar sedikit, jadi putaran menengah ke atasnya gue lebih dapat. Oke, pada saat 183 ini di bagian kirian ada yang dirubah nggak bro? Kalau untuk yang 183 ini gua nggak banyak berubah juga, cuma nambahin ring washer yang ada di Aerox atau NMAX yang baru. Gua tetap pakai parts itu. Jadi kalau di Aerox atau NMAX yang baru nih teman-teman, kalau buka pulinya tuh itu ada ring washer atau pengganjal ring yang sekarang banyak anak-anak pakai. Itu untuk yang Aerox dan NMAX yang baru itu dia lebih tipis. Gue pakai yang itu biar ngejar bawahnya lebih enak lagi. Kelebihannya apa tuh bro pakai ring itu? Fan belt jadi lebih turun di putaran bawah sehingga tarikan jadi lebih enak. Jadi lebih awal lagi ya fan beltnya, lebih bawah lagi. Tapi dia nggak bikin gerung karena posisi ringnya washernya tuh paling tipis. Kalau lu mau coba pakai ring washer yang punyanya Aerox Connected 2020 atau NMAX, itu dua-duanya udah ada ring washer yang tipis banget kok. Tapi barangnya susah nyarinya. Oke, jadi udah dijelasin tuh speknya dari mesin sampai kirian. Sekarang impresinya gimana sih bro? Pakai motor harian bener-bener harian ya. Tapi pakai bloknya 63 gitu. Untuk harian pakai blok 63, impresinya satu, torsi pasti gede, di bawahnya gede, atasnya gede, ngisi terus. Dan gue lebih nyaman ketika gue seneng cornering, ketika gue udah masuk tikungan, keluar tikungan sedikit, feeling throttle-nya tuh lebih
lebih berasa itu, jadi nggak ada lag dapat gitu. Karena memang gue juga pakai roller yang nggak berat ya, roller ringan tapi nggak ringan banget, 10 gram punyanya si Xeon. Jadi setiap throttle yang kita naikin itu tetap berasa feeling lu lebih nyaman gitu. Atasnya pasti lebih dapat lagi, enak kok, nyaman. Jadi kalau ada yang bilang, bang, gue mau 183 tapi gue takut jebol karena buat pakai harian, tergantung bro, tergantung blok yang lu pakai apa, yang ngerjain siapa, terus bagaimana cara lu perlakuin motor, maintenance-nya gitu. Apalagi tangan pun harus disekolahin ya. Ya itu tergantung dari ridernya masing-masing mau model style apa gitu. Jadi kalau untuk settingan puli atau apa itu nggak bisa disamain, lu harus segini pakai derajat segini, crop jalur, lu pasti cocok nggak juga, karena semua tergantung dari ridernya mau gayanya seperti apa. Oke, mungkin di sini penonton ada yang mau minat untuk bore up buat harian banget, literally buat harian banget. Ini nih bro, ini om gue ini kantor di Sunter ya, rumah di Pulau Gadung, rumah istrinya di Bekasi. Itu tiap hari bolak-balik ya, literally tiap hari bolak-balik, bener-bener bolak-balik. Sunter, Pulau Gadung, Bekasi bolak-balik. Tapi selama make aman-aman aja ya, nggak ada trouble ya? Aman, semuanya aman. Dan kebetulan kerja juga gua kan di jalan ya, ya kan passing, kebetulan memang mengharuskan kita untuk datang dari PT satu ke PT lainnya, dan kilometernya gue bisa capai satu hari itu bisa 120, 100, dan itu aman banget, aman selama lo tahu cara melihara motor itu seperti apa. Jadi memang bore up ini bukan untuk kebutuhannya bukan semata-mata untuk kayak liaran atau buat balap, nggak semua bore up tujuannya ke situ ya. Bisa juga bore up buat biar lebih cepat ke kantor, biar walaupun bikin fun juga kan, funnya dapet, efisiensi. Jadi motor ini nih dibikin bore up tuh untuk tujuan utamanya efisiensi dan lebih cepat lah ya. Iya betul. Kalau ibarat lagi bro, sensasinya itu beda. Bang, kenapa nggak lu beli motor aja yang cc-nya 155 atau 200 itu? Sensasinya akan beda itu, dan gue jamin itu. Dan lu boleh tanya semua orang-orang yang main bore up tapi harian, itu memang sensasinya akan beda. Kita punya motor yang dipandang orang itu pelan, tapi ternyata nggak seperti itu. Ditambah motor gue ini bener-bener super sleeper, jadi nggak ada spot racing yang kelihatan di depan gitu. bisa dilihat ya, looks-nya bener-bener nggak ada yang berubah ya. Gue ganti cuma windshield doang paling bening. Windshield ala-ala Eropa dikit lah, biar lebih ya, biar bening. Cuman itu aja. Nggak ada stiker-stiker TDR pun dari bloknya nggak ada yang ditempel. Nggak Biar ada. sengaja nggak kelihatan. Gitu. Oke, untuk tips-tipsnya nih mungkin untuk teman-teman yang mau naik ke 183, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin part-partnya dan kisaran harganya aja deh. Habis berapa untuk naik ke 183 ini? Sebelumnya kita bagi dua tips dulu ya, dari 125 ke 155, 155 ke 183. Karena kan kita lihat sini kan tergantung budget dan pengennya gitu. Budget pelajar bang, gimana bang? Gitu kan. Satu tips yang paling ini menurut gua pribadi ya, kalau lu punya Matic main kirian itu capek bro, nggak ada habisnya. Kurang ini kurang itu, nggak ada kirian yang atasnya enak bawahnya enak, itu nggak ada, pasti harus lu korbanin. Dan budgetnya kalau gue hitung-hitung itu sama dengan budget kita bore up gitu. Lebih baik mendingan bore up aja langsung, kalau menurut gue seperti itu. Selama bore upnya bener, yang ngerjain bener, motor lu safe, motor lu aman, dan fuel consumption-nya jadi lebih irit gitu. Dari 125 ke 155 itu budget sekitar 1,5-an, lu udah bisa bikin motor itu jadi enak. Jadi 155 versi genuine pack. Aman tuh ya, safe aman. ya. Jadi aman, safe, semuanya aman.
Terus dari yang 155 gue bikin ke 183. Memang budgetnya lumayan karena gue juga harus jajan kruk as baru yang notabene punya connected itu lebih mahal daripada Aerox yang biasa atau Lexi yang biasa, walaupun stoknya sama-sama 58,3 kalau nggak salah ya, seingat gua gitu. Tapi powernya atasnya lebih enak gitu. Itu kisaran kemarin gua ganti ini kurang lebih 4,5 sampai 5 lah, 5 juta itu. Sudah bersih sama jasa-jasanya ya? Ya udah bersih, Sudah sama bloknya, sama kruk asnya, sama bore up-nya, sama jasa, semua bersih deh. Kalau udah di bore up nih, kan pasti ada maintenance khusus nggak sih bro untuk motor-motor bore up gini? Kan yang namanya motor bore up orang bilangnya masih kayak riskan gitu. Ya, dulu pertanyaan lu bagus kayak gitu. Pertama kali orang bore up udah harus tahu konsekuensi maintenance motornya, jadi lebih care sama motor, khususnya di area mesin. Untuk 155 itu ke 183 gua ganti olinya rutin di 1500, sama air radiatornya bener-bener gue jaga banget karena kan panas, dan kalau lu running terus sampai 2 jam 3 jam dalam perjalanan, lu coba buat istirahat sebentar buat ngademin mesin, itu juga penting gitu. Untuk air coolant sendiri, gue radiator gue masih percaya sama engine ice ya, itu benar-benar bikin motor jadi dingin. Memang sedikit lebih tinggi sih harganya, tapi worth lah buat gue. Sejauh ini aman, gak ada masalah dengan ECU standar ya gitu. Berarti mungkin kalau untuk motor bore up lebih bisa di-carry-in aja kali ya, lebih diperhatiin. Intervalnya lebih cepat intervalnya ganti olinya. Kalau lu yang masih malas-malesan ganti oli atau lupa-lupaan ganti oli, lebih baik lu urungkan niat lu buat bore up dulu, karena bore up itu maintenance-nya pasti banyak, tapi pride-nya, kepuasannya, kebanggaannya itu tetap ada dan sebanding gitu. Jadi kalau orang bilang bro gue bore up gampang jebol segala macam, lihat lagi lu gimana maintenance mesin itu gitu. Oke, kalau dari bronya sendiri, kira-kira setelah sekitar 2 bulanan kali ya make 183 ya, ada ya 2 bulanan, kira-kira puas nggak sih di 183? Untuk sejauh ini sih puas ya, sejauh ini puas, dan mungkin kedepannya tahun depan kali gue naik lagi jadi 200 ya. Amin. 200, jadi pelan tapi kencang, pelan tapi party gitu ya. Berarti kalau untuk naik ke 200 itu jatuhnya stroke up atau bore up lagi ya? Stroke up ya? Iya, jatuhnya gue nambahin stroke up gitu. Di Tapi stroke-nya itu, ditambahin ya? betul, jadi nambah 4 mili dari pabrikan. Sekarang banyak kok, BRT juga ngeluarin, Focusnya, TDR juga ngeluarin, beberapa part racing juga ngeluarin. Jadi ya itu rencana ke depan aja sih, kalau dirasa motor ini nggak cukup gitu. Mungkin sekian dulu aja ngobrol-ngobrolnya. Thank you bro untuk waktunya. Ya, sip. Mungkin abis ini gue boleh nyoba motornya ya, untuk dicoba. Kita coba running sedikit, bagaimana sensasinya. Oke guys, mungkin segitu aja video interviewnya. Sekarang kita lanjut ke test ride-nya. Oke, thank you bro. Kita coba nanti kalau udah agak sepi, kita coba bismillah. Tadi bensin udah gue isi juga, takutnya kalau terlalu dikit bloknya kausan, nanti motor bore up kenapa-napa, bahaya kan. Kita coba urut aja dulu ya. Ini gas baru setengah nih, gue nggak berani gaspol. Coba di full ya. Gue yakin kalau lebih panjang bisa lebih dapat lagi tuh. Kalau 105 napasnya belum habis. Bener-bener nih motor, gue udah berapa kali coba setelah di bore up, itu tuh
tenaganya benar-benar apa ya, lu buka gas setengah itu tuh tenaganya kayak tetap masih mau wut gitu, masih ada napasnya gitu. Kalau lu kick down sedikit lagi tak, masih ada lagi tenaganya. Gue juga bingung dah tuh. Ke 100 nih cepet banget dengan gaya riding gue yang tangannya kagak di sekolahin ya. Kita coba lagi. Ini belum setengah ya, gue nggak berani, ini belum full, gue nggak berani full. Kayak gitu aja udah 90. Aduh, tadi gue di sini terbang. Nah, ini agak panjang, kita coba ya. Gue agak takut deh. Aduh, rusak. Nggak ada bunyi aneh-aneh kan? Takutnya motor bore up. Ini cuy. Motor ini sebenarnya bukan buat akselerasi ya, lebih ke efisiensi tujuan bore up-nya. Sangat jarang lah dibuat kayak lebih sering gini nih. Lebih sering kayak lari 80, 90, 80, 90, 100. Itu juga 100 kok udah kebelet banget. Ya seenggaknya akselerasi tengah lah, lebih ke tengahnya yang diutamain. Ya seenggaknya kalau ada 155 yang ngeselin ya digas ya hilang lah. Udah bore up kit 183, pasti bingung ya kan yang aerok standaran kalau ngintilin, anjir Lexi 125 kok motor gua tinggalan. Ada yang salah nih motor gua nih, langsung besoknya ke bengkel.